Nah, kalau proses ngajuin KPR biasanya berapa lama sih, Kak Ci? Lama ya? Oh, enggak sih kalau di BCA kita Kalau harus service level. Kayaknya ini dari hatinya, kok hati aja. Enggak, soalnya kan Ada case yang sudah terjadi nggak kok? enggak. Saya suruh pilih kok mau sewa rumah atau mau KPR rumahku. Itu dua hal yang berbeda. Kalau tanya aku, ya pasti saya akan menjawab lebih baik saya KPR di sini. Tapi kalau tanya gadgets, ya mungkin di 80% ya semua akan menjawab itu lebih baik di saya. Sewa. Karena mereka melihat kalau saya udah bosan saya bisa pindah. Tapi ujung-ujungnya kalau kita sewa rumah kita tidak punya aset. Tapi kalau misalnya kita KPR, ujung-ujungnya setelah KPR. Hai semua, balik lagi bareng saya Kia dan Ko Andi. Balik lagi di channel podcast kita yaitu Opor. Nah, kali ini di episode yang selanjutnya ini kita kedatangan tamu dari tim BCA. Halo Ko, halo Ci. Halo. Oke, mungkin boleh perkenalin dirinya mulai dari Koko. Boleh. Nama saya Swandi. Biasa saya dipanggil sama teman-teman itu Ming. Ming ya. Saat ini posisi saya sebagai kepala kantor kredit fungsional konsumer di Medan. Oh, oke. Selanjutnya boleh Ci? Perkenalkan, nama saya Vivi. Saya sebagai kepala penjualan kredit konsumer di Kota Medan. Oh, oke. Wow. Kali ini tamu kita agak spesial ya. Kalau kemarin kita berdua doang nih. Bener-bener. Tapi sebelumnya kita Times Property bisa dibilang udah cukup lama juga ya, Ko ya. Kerjasama dengan Sudah. BCA ini dan Sudah. juga banyak juga mungkin yang kita lempar ke tim BCA gitu. Iya, lah lumayan lama sih. Dan Oke. kayaknya untuk sekarang ini, ya mungkin sampai ke depan kayaknya cash kemarin kan nanti kita akan arahkan ke BCA juga sih. Karena suku bunga BCA kan cenderung lebih murah ya Oh gitu ya. daripada Bank Lain. Setahu saya. Oh, Iya. kita konfirmasi benar nggak? Setahu saya. Mungkin bisa dibantu kok buat teman-teman. Kita kan kebetulan ya memang bergerak di properti. Mungkin kita bisa kasih arahan buat teman-teman yang mau ambil rumah secara KPR. Gimana sih caranya ngajuin KPR di BCA? Oke. Sebenarnya untuk mengajukan KPR itu mudah ya di BCA. Salah satunya itu pasti ke kantor sahabat terdekat. Salah satunya. Oke. Kedua adalah teman-teman atau nasabah yang punya PIC relationship boleh bertanya kepada yang bersangkutan juga. Atau yang paling mudah itu adalah mengajukannya di website kita di rumahsaya.bca.co.id. Begitu. Canggih ya. Udah bisa dari website-nya langsung ya. Oke. Karena ini mungkin ya sering ditanya orang juga kan. Kira-kira kok mau syarat nih untuk pengajuan KPR nih, kita tutup syarat-syaratnya gimana sih kok? Mungkin ya setahu kita, yaudah kita datang ke kantor BCA, yaudah kita cari di tendernya, kita cari di CS-nya, yaudah saya mau mengajukan KPR, apakah bisa? Apakah seperti itu juga gitu? Ya pastinya kalau nasabah yang datang ke kantor BCA pasti dia akan tanya dulu persyaratannya apa. Pasti dong. Ya, pasti dari kitanya juga akan menginfokan itu adalah dokumen-dokumen penting yang harus disiapin seperti KTP, NPWP, ya kan, nah, akta nikah kalau misalnya berkeluarga, kemudian ada kartu keluarga, kemudian KTP pasangan juga, ya. Kemudian setelah dari itu juga pastinya umur. Ya, umur itu harus minimal 18 tahun atau sudah menikah. 18 tahun ya. Oh, Iya. Sorry saya bahas. 18 tahun udah boleh ya? Boleh. Setahu saya ya kok ya. Kan biasa minimal 21 tahun. Berarti di BCA bisa ya 18 tahun ya? Bisa 18 tahun. Berarti masuk ya seperti yang podcast yang sebelumnya ya. Benar-benar. Jadi untuk kaum milenial, apalagi sekarang genci-genci yang baru mau merit, berarti mereka punya kesempatan untuk ya. Betul. Yang penting sudah punya penghasilan tetap ya. Betul. Iya, benar. Ya, Kalau nganggur nggak bisa kok. nggak bisa lah. Dan yang pastinya WNI ku. Oh iya. Betul nggak? Tapi boleh nggak sih Kiasin dulu? Tadi kan ada bahas kok Andi bahas suku bunga di BCA lumayan rendah. Boleh dibantu sampaikan ke teman-teman kisaran berapa sih? Iya betul. Sama kira-kira nih plafonnya, contoh
minimal pinjamannya. Minimal platformnya kira-kira berapa? Boleh dari CBB juga boleh. Kalau masih dijelasin. Nah, ini kebetulan untuk promo food BCA kita itu masih ada ya, masih berlaku sampai akhir Mei suku bunganya. Nah, itu bunga kita itu serendah itu sampai dengan minimum 2,68% per tahun dengan penempatan sejumlah dana. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang standar ya tanpa penempatan dana memang mulainya 3,68, tapi kita dengan penempatan sejumlah dana itu bisa sampai dengan 2,68% per tahun. Cukup rendah ya. Ya. Iya. Ini kesempatan terakhir sih ya, Mei pengajuannya sampai Mei ini bunganya masih berlaku. Bunga HUT BCA yang bulan Februari kemarin. Oh, oke. Berarti untuk yang mau KPR buruan ya. Buruan. Sebelum Kejar sih ya. Lalu tadi kan ada tanya soal minimum plafon ya, Ko. Nah, iya. Minimum plafon di BCA itu pengajuannya minimum 250 juta. 200 Ya, pembiayaan untuk KPR kan nggak bisa 100%. Jadi intinya rumahnya harus di atas angka itu gitu. Iya benar-benar. Tapi kalau bicara yang plafon untuk konsumen yang mau ajuin KPR di BCA itu kira-kira kisaran penghasilan paling kecil berapa sih kok? Sih kalau untuk mau ambil KPR gitu. gajinya contohnya. Benar. Karena kan dinilainya dari itu juga kan ya. Iya. Ini karyawan atau pengusaha nih? Karyawan mungkin bisa dibilang. Kita lebih cenderung karyawan karena kalau pengusaha pasti kan udah pasti besar. Benar gitu ya. Kalau untuk karyawan kayaknya kan gaji kadang-kadang nggak tentu juga ya. Ada yang gaji 2 jutaan, 3 jutaan, ada gajinya udah 10 jutaan ya. Kira-kira nih minimal atau gitu. Sebenarnya kalau jawab minimal, saya tidak bisa memastikan itu minimalnya berapa. Karena kita kalau tetapkan di checking, terus dari hidupnya lagi. Jadi kalau misalnya nih gajinya 8 juta, dia punya angsuran di tempat lain itu 5 juta. Pasti nggak bisa. Nggak bisa ngomong minimal. Sebenarnya gitu. Jadi kita harus melihat kembali lagi sebenarnya. Kita review. Kita hitung lagi lah ya. Ya, seperti itu. Sama juga angsuran yang dia ajukan itu berapa per bulannya juga pengaruh gitu. Jadi kalau misalnya angsurannya sudah gede, lalu misalnya angsurannya 5 juta, gajinya 8 juta, itu kan sudah lumayan gede porsi angsurannya gitu. Sisanya malah lebih dikit gitu. Iya benar. Sama sekarang untuk promo yang di bulan 5 nih Jing, itu kira-kira nih programnya apa sih yang terbaru dari BCA? Kita tetap memperpanjang suku bunga HUT BCA kita. Berarti ini Sampai akhir. Ya, sampai akhir Mei. Nah kalau proses ngajuin KPR biasanya berapa lama sih Kak? lama ya. Oh, enggak sih kalau di BCA kita harus level. Kayaknya ini dari hatinya, kok hati aja. Enggak, soalnya kan Ada case yang sudah terjadi Kak? Kok? enggak. Karena saya pribadi kan ada 2 case lah mungkin ya di kompetitor selain BCA ya. Itu kita proses 1,5 bulan sampai sekarang belum ada jawaban juga. Dan saya cross check terakhirnya kan tidak ada kesalahan di pihak nasabah. Apakah mungkin apakah memang dari banknya itu lama prosesnya. Kadang kan taulah kita sebagai broker ini kalau bisa cepat checknya lebih bagus kan. Soalnya kan dapat pasti ya. Tapi kurang lebih lah kok kira-kira dari KPR BCA nih kalau untuk sampai dari start ya sampai kita akan itu kira-kira nih paling lama berapa lama sih? Oke, kalau di service levelnya, di service level kita selalu mengejar itu 1 bulan itu sudah harus realisasi. 1 bulan. Tapi dengan kondisi tidak ada kendala yang baik dari eksternal, baik dari penjual juga seperti itu. Namun kita berharap adalah kerjasama dengan nasabah untuk memberikan dokumen, ya persyaratan aja dan interviewnya yang lebih valid seperti itu. Ya tapi sejauh ini sih saya proses di BCA sih nggak kecewa sih. Nggak kecewa ya? Puas ya? Pasti. Ya sebelumnya ya saya sedikit kemarin ada dapat masukan, ada diskusi juga. Bocoran lah ya. Iya bocoran. Sekarang Koko juga ada pegang batang.
Benar ya. Ya. Benar ya. Jadi mungkin untuk ya orang-orang Batam mau KPR juga bisa ya gue ya. Bisa di BCA ya. Jadi kira-kira nanti yang mau dihubungi di Batam sama nggak gue dengan yang di Medan? Untuk proses ya, Ya. untuk proses nasabah tetap akan cari di Batam pasti, karena kan nasabah Atau pasti ya. nasabah juga pasti belinya, nasabah Batam kan juga belinya pasti di Batam seperti itu. Jadi kan juga ada yang handle dan lainnya. Tapi untuk prosesnya itu mereka akan limpahnya semuanya ke Medan seperti itu. Jadi kita masih sampai approvalnya aja. Seperti itu. Dulu ya, saya maksud dulu kayak kita cari orang BCA susah kok, nyarinya aja susah kok. Sekarang kita nggak nyari kok, orang BCA datang sendiri kok. Ya mungkin dulu tidak terlalu fokus karena kan kita masih melihat. Tapi karena effort dari 3 cabang juga, terus melihat potensinya besar, hanya ada pembukaan dan kantor saya saat ini. Makanya hal yang pertama saya lakukan pada saat saya diangkat sebagai kepala di sini adalah relationship kalau menurut saya. Oke, benar sih. Kan relationship saya harus ke broker karena saya tahu permasalahannya di Medan ini apa. Kalau saya developer kan broker. Mungkin orang Medan ini keras-keras tuh. Benar sih. Jadi harus saya masuk adalah ke broker dan developer dan bicara dengan nilai keadilan. Makanya bisa dapat hasilnya seperti ini sekarang. Wow, Seperti itu. luar biasa gue. Perjuangan pas masuk megang satu posisi sampai target itu tercapai kok. Kira-kira nih kok terpikirkan nggak kok di 2024 itu bahkan kok mencapai target dari kantor? Apakah jalan-jalan gitu aja lah? Tak taunya capai ya. Sebenarnya itu effort aku dari 2023. Oh, Itu perjuangan saya dari 2023. Makanya di 2024 itu bisa capai, akan sangat berlebih dia seperti yang aku tahu lah. Tetapi itu ya kita sebagai atasan ya, sebagai kepala itu ya duduk itu tidak langsung bisa sampai menurut saya. Apalagi saya pertama kali ya, baru peresmiannya itu baru, dan saya juga belum terlalu mengenal semua developer, semua broker seperti itu. Jadi saya juga harus masuk ke sebagai teman-teman broker, saya harus masuk sebagai teman-teman developer. Yang saya juga harus ekstra kerja keras supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Pesan-pesannya untuk Gen Z yang mau ngajuin KPR. boleh sih kasih masukan kok. Karena kan ini kan orang awal, anak-anak muda sekarang kok ya. Kemarin kita juga seperti pas juga ya, anak-anak muda sekarang kan sering ngopi kok, orang tuh kan ada simpan, mungkin nggak ada disisihkan dikit lah untuk disimpan. Jadi mau beli rumah sekarang susah. Udah tuh kita mengaku pas juga lebih bagus kita KPR rumah kok daripada sewa rumah ya. Nah kira-kira nih kok, menurut pandangan kok, kan kok saya suruh pilih kok mau sewa rumah atau mau KPR rumah kok. Karena ini ada dua sisi ya, ya. Ada orang dia kalau bisa saya sewa ya. Kenapa harus saya KPR rumah? Tapi kalau saya pribadi, saya ditanya saya lebih bagus saya KPR rumah kok. Karena juga sekarang saya KPR rumah juga. Kalau kita sewa kok mau sampai kapan kita sewa rumah? Iya. Menurut saya ya kayak kalau nggak ada orkes, kita memanfaatkan fasilitas yang dikasih dari bank ya untuk KPR gitu. Pada Koko sama Cici kira-kira gimana? Kalau menurut saya itu dua hal yang berbeda. Kalau pertanyaan aku, ya pasti saya akan menjawab lebih baik saya KPR sih. Tapi kalau bertanya gadget, ya mungkin di 80% ya semua akan menjawab itu lebih baik di Sewa. Karena dia sewa rumah ya, sewa rumah. Karena mereka melihat kalau saya udah bosan saya bisa pindah. Iya. Oke. Salah satunya itu. Kedua adalah ngapain saya ada harta lagi yang kedepannya saya bawa. Saya nggak bisa dibawa lah seperti itu. Oke. Tapi kalau dari kita kan kita berpandangannya itu adalah ya mau sampai kapan kita sewa. Ya kan setidaknya kita punya landed house, punya rumah, punya apartemen yang suatu saat kita butuh, kalau misalnya ada apa-apa kita masih ada tempat tinggal.
seperti itu. Tapi balik lagi kadang Gen Z ini berbeda ya. Pandangannya sudah berbeda. Harusnya berbeda. Kalau dari Cici, Kalau dari saya ya sama ya. Lebih kalau saya tetap pasti memilih punya rumah KPR. Karena sebenarnya yang kita bayarkan kalau kita nyewa juga kita bayar bulanan. Kalau KPR juga kita bayar bulanan. Cuman kuncinya mungkin kita cari rumah yang mungkin sesuai dengan budget kita. Jadi waktu bayar itu tidak kewalahan gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya kalau kita sewa rumah kita tidak punya aset. Tapi kalau misalnya kita KPR, ujung-ujungnya setelah KPR tersebut lunas, itu kita punya sebuah aset gitu sih. Punya aset yang mungkin ya terserah ya itu mau dijual atau mau diwariskan ya terserah, intinya kita punya aset pribadi. nah kenapa saya bahas kok? Nggak sampai seminggu yang lalu lah, ada satu broker, bukan broker, sorry, agent nanya saya, lebih bagus saya sewa rumah daripada saya KPR rumah. Padahal dia salah satu agent juga. Saya ngasih pandangan gini kok, dia kan bilang dia gini kok, iya sewa rumah kan lebih murah, paling 3% daripada harga rumah. Benar ya, kita anggap kita beli 1M, 3% dari suami itu bisa beli sewa rumah. Dan itu kalau bisa saya sewa 5 tahun. Satu, saya kasih masukan ke dia kok ya, jawaban saya, apakah si pemilik rumah ini ngasih sewa rumah langsung 5 tahun tanpa kenaikan harga pertama ya? Jadi saya langsung jawab dia, kayaknya nggak mungkin. Biasanya setahu saya sewa rumah itu kalau bisa pun itu masih 2 tahun. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu waktu otomatis masih naik. Nah, kedua saya bilang dia, kalau sekarang enggak beli rumah dalam bentuk KPR ya, kalau sewa terus, kamu udah punya keluarga, apakah selamanya mau pindah-pindah rumah bawa anak dan istri? Itu pandangan saya pribadi ya. Kalau saya sih saya nggak mau. Yang ketiga saya nanya, kamu sewa rumah, apakah rumah yang kamu sewa itu dalam keadaan udah furnish? Kamu tinggal bawa koper masuk, kan kebanyakan kan gagal. Minimal pasti harus perbaiki rumahnya kan, butuh biaya kan. Nah, rumah yang diperbaiki ini kan bukan rumah dia, rumah orang lain. Kamu baguskan sebagus-bagusnya juga, ke depan juga bukan rumah dia, rumah orang kan. Kalau pandangan saya, kenapa nggak masuk KPR rumah? Kita baguskan rumah itu udah jadi rumah kita. Saya bilang, oh iya juga ya. Karena orang berpikir ini mungkin anak muda ya, apalagi dia belum berumah tangga. Selama saya masih bisa pindah-pindah, ngapain harus beli rumah? Mungkin ya. Tapi ya terakhir saya jelaskan ke dia juga, harusnya kita pikir kita punya istri, punya anak. Kalau kita sendiri terus, ya kita bisa pindah-pindah kan. Ya, tinggal bawa atas, kita pindah kan. Tapi ini kan kita udah punya istri, punya anak. Saya pernah pindah loh, bukan sewa ya. Pindah dari satu rumah pindah ke rumah yang satu lagi ya. Ya capek loh, Bo. Sampai dari Capek banget. Barang-barangnya kita harus sewa truk lagi, ribet sih. Jadi mungkin itu masukan dari saya sih. Sekalian saya mau bahas sih, ada satu topik yang kok Cici pada main Twitter nggak sih atau X? Kita enggak sih. Enggak ya. Tahu aja ya. Cuman itu sampai sekarang tuh masih, ini balik lagi sih ke Gen Z ya. Mindset mereka tuh kalau udah soal KPR itu jatuhnya pandangan mereka itu bikin mereka tuh rugi. Nah, itu yang lagi rame. Nah, kalau dari Koko sama Cici ada nggak sudut pandang yang bisa merubah gitu mindsetnya mereka yang berpikir seperti itu? Sempet rame juga sih, banyak yang bahas. Nah, kita perlu tahu dulu sih, dia ruginya apa? Bunga. Apakah bunga, material, atau mungkin beban atau mental, karena dia harus cari terus uang bayar. Iya sih. Ya kan? Sebanyak hal sih. Tapi saya berpedoman tetap pada yang dulu sih, harga aset itu kan pasti akan semakin lama semakin naik, dan apalagi kalau bermain house itu makin lama makin akan kecil, akan sedikit lah ya, seperti itu menyebabkan harga properti itu akan naik. Nah, tergantung dari teman-teman semuanya itu bagaimana cara memilih properti yang bagus, itu harus tahu dulu ya, apakah data properti ya harganya segitu aja yang akan naik ya,
dia pasti akan rugi, Benar. pasti. Pernah kita bahas juga kan. Nah, terus kalau dia dapat tempat properti yang naik terus, dan kemungkinan kan dia akan terbayarkan dengan dia bayar bunganya seperti itu. Mungkin itu sih. Ya mungkin kalau mau konsultasi soal properti boleh langsung cari ke Andi ya. Ya, Kak Andi juga tentunya pasti udah tahu daerah-daerah mana yang mungkin kenaikan harganya tiap tahun itu konsisten gitu ya. Ya kemarin kita juga bahas ya. Ada mengenai banget. itu Yes, nih. ngambil satu rumah banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Iya. Tidak harus kita beli ada uang beli. Oh iya. Kita tahunya nanti ke depannya ini rumahnya yang mungkin aksesnya nggak bagus, kita mau jual lagi ke depan juga, ya kita kan nggak tahu kan ke depan hari ini saya bisa beli rumah yang 500 juta, 5 tahun ke depan saya bisa beli rumah yang 5 M. Iya. Jadi kita mau jual lagi rumah ini nanti kalau nggak naik harganya ya jadi itu aja wajar. Iya. Nah, ini pesannya sebelum mungkin beli aset harus konsultasikan dulu ya. Iya. Baik. Agent. Iya, kalau mau KPR juga Ya, konsultasi juga ya. harus konsultasi dulu, kan selalu mencari yang terbaik. Iya. Kalau mau KPR cari bank apa? Basic atau Pasti ya. basic. Kalau mau konsultasi properti cari kemana kok? Ke Times Property. Oh, iya. Sebenarnya kalau menurut saya itu juga salah satu cara untuk meningkatkan aset kita ya. Benar. Jadi misalnya tadi kalau kita beli asetnya benar, walaupun kita bayar bunga KPR, tapi kan peningkatannya itu lebih pesat untuk nilai propertinya. Nah, jadi suatu saat kita mungkin rumahnya yang saat ini terlalu kecil gitu ya. Nah, penghasilan juga kita sudah meningkat gitu. Ya udah dijual aja rumahnya, mungkin rumah tersebut asalkan marketable ya. Kalau sudah terjual ya bisa dijadikan DP untuk rumah yang lebih besar Benar. lagi. Jadi untuk ada terjadi peningkatan aset dari kalau enggak rumah kita masa gitu-gitu doang, aset kita masa gitu-gitu doang gitu sih. Iya, Cici aja mikir ke sana. Iya. Jadi sekarang yang baru-baru mulai sebelum merit, dia malah mikirnya, ya udah aku sewa aja lah daripada aku tiap bulan bikin cicilan gitu. Emang sewa nggak pakai uang? Karena menurut saya pakai uang mana uang yang kita keluarkan Iya. itu mungkin langsung sekaligus kita bayar dong. Kalau KPR kan kita kan lebih ringan. Contoh ada cicilannya per bulan 2 jutaan, 3 jutaan. Yang menurut saya sih ya lebih bagus saya KPR daripada saya sewa sih gitu. Ya, Boleh tambah satu lagi. Oh boleh kok. Boleh banget. Nggak boleh kok boleh ya. boleh. Gua 3 Tapi kok boleh. Oke, mungkin belum banyak yang tahu ya. Kalau sekarang itu di BCA itu kita bisa KPR itu dengan jangka waktu sampai maksimal 25 tahun. Teman-teman gadget, ya. Yang ini untuk teman-teman gadget lah. Berarti kalau kita hitung sampai tenornya selesai ya, jangka waktunya selesai itu maksimal umurnya itu di 31 tahun untuk karyawan. 31 tambah 25 ya. Ya kan sampai 56 maksimal kita. Tapi kalau untuk pengusaha kita maksimal di 66 tahun. Ini beda 10. Berarti dipermudah ya. Untuk yang ya umur 18 tahun mau dan udah ada kerja mau coba-coba KPR ya boleh ya. Boleh. Udah ada banget nih kesempatannya. Iya. Kalau untuk pengalaman sebagai karyawan kita mintanya itu minimal 1 tahun di perusahaan yang sama. Atau misalnya nih ada karyawan yang pindah nih dari mungkin dari Perusahaan A ke B. ke B, tapi dengan posisi yang sama kita bisa pilih. Oh, Seperti itu. berarti nggak harus tunggu 1 tahun lagi ya? Iya, nggak perlu. Dan kalau untuk pengusaha kita minimal itu 2 tahun Pengalaman usaha. usahanya. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih bingung tentang, yang masih bertanya-tanya pengen ngambil rumah yang gimana, yang lokasinya bagus, itu mungkin bisa dikonsultasikan ke kita ya, kok, Iya. sama Times Property. Tapi kalau yang mau KPR kemana kok? BCA. Thank you ya. Oke, thank you banget buat Coach Thank you. Wandi. Thank you ya. Banyak membantu juga, dan semoga teman-teman yang nonton ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. So, thank you guys.